Horor mirip sama bokep. Keduanya adalah genre yang ditonton orang-orang bukan untuk plot. Penonton memilih film horor supaya bisa melihat karakter-karakter mati menggenaskan. Nilai plus bagi penonton kalau si karakter itu sempat telanjang dulu sebelum dibunuh. Which is why paduan horor bokep easily jadi yang paling laris di dunia. Sementara bokep sendiri jelas, penonton cuma mau melihat orang gak pakai baju dalam apapun situasi fantasi mereka. Kedua genre ini adalah eksploitasi, dan yang terburuk dari mereka adalah bahwa keduanya penuh oleh male gaze. Tentu saja nggak semuanya begitu. Ada juga pembuat-pembuat yang mencoba untuk bikin horor maupun porn sebagai sebuah seni. Dalam horor lahir istilah elevated horror. Horor yang artsy banget sampai-sampai susah untuk dimengerti. Dalam bokep I don't know honestly, tapi di film X yang merupakan comeback horor sutradara Ti West, ada karakter filmmaker bokep yang berusaha membuat tontonan yang nyeni dan sinematik. Memang fenomena horor dan porn yang jadi saling bersilangan ini jadi circle back together di bawah film X yang merupakan produksi studio A24. Studio yang khusus bikin apa yang disuka oleh orang banyak dengan gaya yang super duper nyeni. Come to think of it, aku jadi nggak yakin judul film ini dibacanya memang X atau Cross. Yang Ti West bikin kali ini memang film yang ada unsur horor dan bokepnya, tapi bukan dalam sense seperti yang dulu sempat hits banget di negara kita. West membuat sebuah sajian horor yang seperti ditarik langsung dari zaman puncak kebangkitan mainstream genre horor, yaitu di akhir 70-an. Dengan cerita tentang sekelompok kecil pembuat film dewasa yang menyewa sebuah kabin di daerah pedesaan Texas. Tapi mereka ini nggak bilang kepada pasangan tua yang punya kabin tersebut kalau bangunan dan lokasi sekitarnya itu akan dijadikan tempat syuting film bokep. Nah, siang harinya memang syuting mereka lancar. Pas malam tiba, baru semua rusuh. Nenek tua yang sedari siang ngintipin mereka mulai kumat dan membunuh semua tamunya satu persatu. Biasanya film-film A24 memang cukup angker bagi penonton mainstream. Karena memang biasanya nyeni dalam kamus mereka berarti film itu bercerita dengan pace lambat, minim dialog, dan secara general sukar dimengerti. Film X tidak dibuat dengan seperti itu, melainkan dibuat untuk bikin penonton merasakan sensasi yang sama dengan saat menyaksikan horor yang mainstream. Jangan nonton ini pas puasa karena adegan-adegan filmmaking para karakter meskipun dibuat dengan sinematik, tapi tetap straightforward. Di sisi lain, elemen horornya pun dibuat sedekat mungkin dengan horor fun yang biasa kita cari kalau lagi pengen nonton yang santai-santai aja. Lokasi terpencil, orang tua aneh dan menyeramkan, pembunuhan sadis berdarah-darah, karakter yang over the top dan bego, efek low budget, bahkan hewan buas juga jadi aspek horor di film ini. Era 79 yang dijadikan latar waktu cerita memang terasa sangat hidup. Kamera, audio, desain produksi, semuanya membuat film ini kayak beneran dibikin di tahun segitu. Dengan saja dialognya yang kayak percakapan jadul. Kurang lebih pencapaiannya mirip sama film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang berhasil melukiskan era action 80-an. Film X ini vibe-nya mirip banget sama The Texas Chainsaw Massacre original. Setup ceritanya yang mereka semua tuh datang dengan mobil van, terus lokasi dan rumahnya, semuanya mirip. Yang selalu paling kuapresiasi tentu saja adalah nggak ada jump scare suara-suara pencopot jantung. Adegan yang mengagetkan buat karakter dalam cerita memang ada, tapi tidak pernah disertai dengan treatment yang memaksa kita ikutan lompat dari kursi. Disinilah letak seni dalam film ini. West benar-benar menguatkan pada kreasi. Dia memilih setting dan estetik 70-80-an bukan tanpa alasan, bukan sekedar untuk throwback nostalgia. Tema yang disilangkannya di sini adalah soal tua dan muda. Nah, secara visual dan penampakan luar, film ini membawa kita ke horor jadul, tapi dia menambahkan unsur-unsur kebaruan, unsur yang mendobrak merayap di balik itu semua. Pertama, kamera. West menggunakan kamera melayang di atas pada beberapa adegan yang bikin kita menahan napas. Seperti pada adegan di danau dengan buaya gede, dan adegan di ranjang yang protagonis kita tuh ngumpet di bawah kolongnya. Kamera nge-shot dari atas langsung ke bawah, kayak lagi tengkurap di langit, menghasilkan pandangan wide horror yang ada di bawah sana. Penggunaan kamera demikian benar-benar menempatkan film di batas antara film lama dengan film baru. Terasa modern dengan semacam drone, tapi juga close dan feel tradisional
dengan scare yang dihasilkan. Ada satu lagi teknik aneh yang dipakai oleh Wes, yaitu editing transisi pada beberapa adegan. Meski nggak berhubungan dengan old dan new, tapi editing ini inline dengan gambaran atau simbol X yang diangkat. Karena Wes memang menyambungkan dua adegan berbeda seperti saling silang. Adegan B akan masuk gitu aja saat adegan A masih berlangsung, selama beberapa detik lalu balik lagi ke adegan A, lalu baru benar-benar tiba di adegan B. Nah tadinya ini kupikir kesalahan editing, karena saya tahu waktu ada adegan mereka ngobrol, tahu-tahu ada adegan sapi gitu. Cepet banget, zet. Tapi ternyata editing masuk bersilangan itu muncul sekitar 2-3 kali lagi sepanjang durasi. Secara kronologi adegan, film ini juga bergaya. Cerita actually dimulai dengan polisi menyelidiki rumah dan menemukan banyak korban. Lalu kita dibawa mundur dan melihat kejadian apa yang terjadi di sana sebelumnya. Kejadian itulah yang jadi menu utama film. Sekilas memang ini struktur kronologi yang sudah lumrah digunakan. Tapi sesungguhnya di film X ini, struktur tersebut punya fungsi yang lebih signifikan dalam tema besar narasi. Dengan menjadikannya berjalan seperti demikian, Wes membuat cerita film ini menjadi melingkar, namun dengan karakter reveal yang jadi saling bersilang. Penting bagi kita untuk mendengar pengajian gereja di televisi itu duluan, karena itu merupakan bagian dari development karakter utama, yang nanti dia bakal nge-circle back berkat struktur melingkar tadi, menandakan pembelajaran karakter yang jika dilakukan dengan linear, akan terasa ambigu. Maka melingkar ini perlu dilakukan seperti itu gitu. Bagian terbaik yang dilakukan film ini terkait tema old new tersebut adalah karakterisasi tokoh-tokohnya. Seperti halnya horor jadul, karakter yang hadir di X pun sering melakukan pilihan bego. Keputusan mereka sering bikin kita tertawa. Kayak karakter si Jenna Ortega yang setelah diselamatkan, tahu-tahu malah marah dan pergi gitu aja. Hebatnya, para karakter di sini nggak hanya tampil bego untuk mati. Mereka nggak otomatis annoying, karena film sesungguhnya mendekonstruksi stereotipikal karakter mereka. Dalam horor jadul, yang mati duluan kan biasanya karakter yang nakal, yang biasanya adalah cewek pirang yang isi otaknya cuma pacaran gitu sama si atlet yang pikirannya ngeras. Nah, final girl atau protagonis atau heroin film jadul selalu adalah cewek baik-baik yang erat ditandai oleh si karakter tersebut masih perawan. Film X merombak ulang semua itu. Yang mati duluan di sini adalah karakter yang tidak pernah have sex, at least tidak di depan kamera. Cewek pirang di cerita ini otaknya berisi pemikiran progresif tentang peran wanita dan kemandirian. Protagonis alias final girl cerita adalah Maxine, diperankan oleh Mia Goth. Dia adalah salah satu bintang bokep yang sedang mereka shoot. Arc Maxine benar-benar kebalikan dari sosok final girl tradisional. Konstruksi karakter tersebut membuat film dengan vibe 70-an ini jadi relevan. Dengan final girl yang bukan lagi orang suci, film X ingin mengangkat diskusi soal pandangan lama yang sepertinya sudah kadaluarsa di masa modern. Pandangan soal otonomi perempuan dalam hidup atau karirnya. Pembicaraan karakter film ini seputar menjadi seorang bintang bokep atau soal membuat film porno sebagai sebuah pekerjaan yang juga bagian dari seni, mirip sama persoalan di dunia kita yang mengenai seorang pelacur statusnya dinilai lebih terhormat. Tentunya, antagonis yang tepat untuk perspektif atau cerita ini adalah agama. Old couple yang jadi pembunuh dalam cerita berasal dari keluarga yang taat beragama. Mereka mendengarkan dakwah degradasi moral anak muda di TV. Nah, di tangan yang salah, bidak-bidak cerita seperti ini akan berkembang menjadi cerita yang bakal ofensif dan one-sided. Memojokkan agama. X di tangan Wes tidak pernah menjadi seperti itu. Bahasan agama ia handle dengan hati-hati. Dikembalikan kepada karakter itu sendiri. Perhatikan perbedaan intonasi dan pilihan kata Maxine saat menyebut dirinya adalah simbol seks di depan cermin pada beberapa adegan. Nah, itu tuh akan mereveal banyak hal, mulai dari development karakter, realisasinya yang dianggap objek hingga menjadi subjek, sampai ke sedikit backstory karakter tersebut. Dalam menangani bahasannya ini, film jadi sangat berlayer. Akan mudah melihat film menjadi ambigu jika kita ketinggalan satu lapisan saja. Yang ultimately ini membuat film X jadi punya rewatch value tersendiri. Tema old new tadi digunakan untuk memperhalus bahasan sensitif tentang agama tersebut. Film tidak sekasar itu menyebut pasangan tua sadis karena maniak agama. Film membawa bahasanya ke arah mereka tuh sudah tua, sudah terlalu lama menahan diri, terlalu lama mengejar bahagia di hari nanti. Kenapa tidak bahagia di masa muda? Itu yang diangkat. Konflik film ini sebenarnya bisa disederhanakan sebagai sebuah rasa penyesalan di usia tua. Maka dari itulah si Wes ngasih Mia Goth dua peran.
Wes membuat si nenek tua diperankan juga oleh Mia, sehingga adegan-adegan antara Maxine dengan si nenek punya bobot yang lebih besar. Kita jadi mengerti si nenek bisa melihat Maxine sebagai dirinya di masa muda, sebagaimana juga kita melihat Maxine gak mau menjadi seperti nenek di saat tua nanti. Again, karakter mereka juga jadi seperti simbol X yang saling bersilangan. Alasan nenek tua membunuh semua orang, bukan hanya geng Maxine saja, tapi sepertinya beliau sudah sering melakukan ini sebelumnya. Bukan semata karena nafsu. Si nenek iri dengan anak muda yang masih bisa mengejar segalanya. Iri sama anak muda yang berani memilih untuk bahagia atas kemauan dan sebagai dirinya sendiri. Orang tua memang selalu cemburu kepada anak muda, karena anak muda punya kekuatan untuk memilih. Ini boleh jadi film horor favoritku tahun ini, cuma belum pasti karena baru bulan April sekarang, masih terlalu cepat. But for sure, film ini beneran keren dan dibuat dengan penuh kreasi dan pemikiran. Film ini membuktikan kalau sajian horor artsy nggak harus selalu berat, sekaligus membuktikan horor mainstream yang fun dan genre abis, serta bahkan yang tampak eksploitatif sekalipun, bisa syarat oleh muatan dan memantik diskusi. Horor yang fun nggak mesti total bego di atas sadis dan seram. Setiap film, apapun genrenya, dapat menjadi tontonan yang menarik dengan naskah cemerlang, gaya yang asik, dan sutradara yang benar-benar peduli sama craft dan punya visi. Film ini punya semua itu. Ada banyak lapisan untuk dibincangkan. Tak lupa sebagai horor, dia mengerikan, punya antagonis creepy, pembunuhannya sadis, settingnya terkurung, dengan stake hidup dan mati. Paduan atau persilangan yang benar-benar seimbang. Aku kasih 7,5 dari 10 bintang emas untuk X. That's all we have for now. Apakah menjadi bintang bokep memang lebih mulia daripada maniak agama? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.